Ya, ya. Hari ini Bang ya, harga CTC ngeri Bang ya. Ada apa gerangan ini? Kira-kira ini? Mudah-mudahan makin melejit terus lah ini. Untung kemarin sudah inilah saya nyetok banyak untuk apa Gaspi besok. Berapa Bang dapat kemarin harga murah? Banyak? 0,6 Bang. 0,6 ada 0,5 2 kali serok saya. Saya tunggu turun kok nggak turun adalah. Tapi alhamdulillah malah terbangnya sekarang malah. Iya, bersyukur dapat harga yang nggak mahal kali. Ya itu Bang Hendrik. Iya. Mau tanya soal apa itu stacking apa namanya menyikapi yang apa katanya wallet itu kalau yang stacking itu lebih terprioritas gitu kan gambaran sekarang saat ini itu kan kenapa enggak dari sekarang saya nyicil untuk saya stackingkan banyak kan gitu ya jadi apa otomatis kalau stacking banyak kan kita kan butuh peluru banyak juga itu Bang Hendrik ya kan Benar. jadi untuk menyikapi itu saya coba untuk saya oper Bang Hendrik maksud saya ketika sudah 24 jam itu saya oper ke wallet berikutnya gitu itu apakah boleh kayak itu Bang Hendrik? Boleh saja itu Bang. Yang penting sudah melakukan staking. Yang penting sudah terjadi ini Bang ya, holder baru lah ya. Kalau 24 jam kan, tapi harus ini ya Bang, minimal 24 jam ya. Nah yang di lock itu ya minimal 24 jam lah. Enggak, maksud saya yang profit. Yang bukan hasil yang saya tanyakan lebih ke ini penciptaan holdernya itu kita apakah kita nunggu 4 jam atau 1 jam aja boleh kita oper lagi 24 jam Bang. Takut qualify-nya langsung masuk tuh nggak bagus. Tunggu aja 24 jam dan menghasilkan profit ya udah remove aja. Iya oke lah berarti saya inilah menjelang apa namanya nunggu waktu sisa ini saya perbanyak inilah saya oper terus saja ini. Tapi itu Bang Hendrik gas fee-nya agak tinggi itu saya lihat itu. Oh iya benar. Kalau nggak ya memang benar Bang ya. Benar. Gas fee-nya tinggi. Kalau nggak salah itu per transaksi itu kita bisa minus tuh mengeluarkan paling nggak tuh 6 ribuan lah itu kalau nggak salah itu. Nah kemarin kita ada tanya, kenapa gas fee-nya ditinggiin? Dia bilang, ini bonus. Kalau orang masuk, keluar masuk, itu bonusnya kita bisa market itu agak goyang. Contoh, di saat staking nanti sudah mulai bentuk. Staking dari airdrop kan bonus naik ke atas, Bang. Dia remove tanpa namanya gas fee, itu bisa menanjlokkan harga. Karena nanti removean profit di bawah itu bisa sampai ribuan dolar, Bang. Malah bisa puluhan ribu dolar di bawah itu bisa di-remove. Jadi kalau orang tidak bisa menahan, kalau yang lain kan di lock Bang. 7 hari, ada yang lock 90 hari, ada yang 200 hari, ada yang 270, ada yang 365 hari kan di locknya begitu kan. Dia nggak ada lock soalnya. Kalau orang cemplung masuk, nah itu nanti mereka antisipasi, mereka makanya ya at least di lock dulu lah. Dari segi gas fee-nya aja. Kalau modal yang mau keluar ya nggak masalah, gitu loh. Ya, berarti itu ya senilai sekitar 6 ribuan tadi itu dia stuck di situ atau misal besok naik di harga ETCP misal di harga $10 ya misal ya, amin lah. Itu tiba-tiba mungkin nggak naik Enggak. Kita udah tanyakan, mereka udah fix kan itu.
Nah, nanti mereka fixkan di saat sudah hari H itu muncul, mereka udah fixkan itu, Bang. Ya, ya, oke lah, siap. Nanti aku manfaatkan waktu ini untuk staking kan semua. Nanti tiba di hari H, saya siapkan emulator 20 akun. Gitu, insya Allah lah. Sama sih, kita sama-sama nyiapkan emulator semua nih. Jadi semuanya utama, 6 GB Iya. nasional, 2 GB khusus. Mudah-mudahan nggak semua teman-teman nih pakai emulator, nanti rebutan lah kita. Itu dia. Kalau Bang sebutkan nanti semuanya pakai emulator, pakai pula nanti. Tapi banyak juga tuh yang nggak tahu emulator, Bang. Nah, iya, memang banyak sih. Memang banyak. Tapi ya betul, Bang. Terus apa lagi ya? Ya terus terang ini saya lihat candlestick-nya si CTCP tadi agak merinding gimana gitu lah. Tiba-tiba wood Ya. naik. Jangan katakan Abang, aku aja merinding. Kenapa? Ini staking dibuka loh. Stakingnya ada loh. Ya. Nolok lagi, kok lu bisa kayak gitu kan? Dia bilang, ya pasti bisa lah. Mereka targetnya itu mau lebih dari 5, Bang. Targetnya itu $10, Bang. Di sampai hari H. Targetnya ya, sampai hari H. Berarti 100 token yang di-remove itu $1.000 itu. Begitu. Amin lah. Kita nggak tahu sih permainan sistemnya gimana. Yang penting kita cuan aja lah. Itu doang sih, Bang. Betul, Bang. Betul, Bang Hendrik ya. 6 GB. Tapi memang lah Bang Hendrik nih luar biasa lah, Bang Hendrik. Terus terang saya dari lubuk hati yang paling dalam ini, saya pengen mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Hendrik ini. Sama-sama, Bang. Orang Sama-sama. kayak ini pahala yang besar kali ini. Amin. Ya Bang ya. Ya. Saya bisa bayangin itu kalau besok JP ini Bang, itu Bang Hendrik itu orang yang paling nomor 1 dicari di Indonesia itu. Kayaknya ngalahin artis nanti. Nomor ditutup nanti, Pak. Nomor ditutup. Ya, kalau saya dekat, saya samperin aja Bang itu. Kalau nggak ke ke Minang, ke Malaysia, dekat aja situ. Mudah-mudahan Bang ya, JP besar Ya, kita ini. mudah-mudahan. Dari apa yang pola kita lihat dari awal, dari apa yang diceritakan dari awal sebelum kita menerapkan CTC Plus di Indonesia, ya kita mempertimbangkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sih. Nah, ujung-ujungnya menurutku ya bisa dipertahankan dan memang bisa dijalankan dan logik di dalam pikiran. Begitu juga dengan proyek-proyek yang mereka kembangkan. Akhirnya aku bilang, wah ini masuk akal lah. Yang penting juga masuk rekening. Begitu Bang. Iya, betul itu. Ya, mudah-mudahan ya itulah. Besok kalau JP project afternya itu kita tetap disuplai terus Bang. Sesudahnya itu. Ya. Baik Bang. Baik. Ya, jadi kayak berkebun dan sebagainya itu kita mau ini Bang Hendrik terus monitoring tim kita ini Bang. Jadi kita harus sekali dengan ilmu Bang Hendrik. Dari CTC kemarin udah aku ajarin. Cuman yang kita ngajarin juga nggak enak. Di saat ya modal sudah habis dijual, masuknya $100 mengharapkan keuntungan $1.000, itu kan mustahil. Ya kan? Iya. Ya, betul. Tapi kalau dapat banyak di CTC Plus, enak kita ajarin. 2 pola lagi. Trading di Binance, trading di Bybit, Gedo.io, robotnya pun kita bisa ajarin. Itu mengenai boot, kan ini Bang Hendrik, mengenai boot yang ada gambaran di CTCP itu konsep kerjanya berarti kayak mana Bang Hendrik? Nah, konsep kerjanya dia belum bagi tahu 100%. Tapi kita tanya, ini DCA? No. Ini grip, bukan 100% grip. Nah, jadi grip kita tahu nih. Kita settingkan minimum price dan maximum price. Kan begitu kan? Sama persis kayak yang ada di kebun. Dia bilang bukan. Kita buat sendiri. Dan ini tidak beli. Cuma memakai CTCP saja. Berarti ada kemungkinan si owner ini, si developer ini, si Tantin Group ini, dia ngasih cor-coran sama orang banyak ini hasil dari mereka
trading di kripto nih Bang ya, bisa jadi ya. Sebenarnya kalau kita cerita orang trading di kripto, rata-rata memang nggak ada duitnya, Bang. Tetapi kalau orang hold dari lama, sekaranglah potensi untuk membuka perusahaan yang sama persis kayak CCZ ataupun owner Binance. Dia buka Binance itu dari hasil keuntungan BTC-nya. Kan begitu? Dan dia punya modal dari BTC dia. Akhirnya dia bisa membuat exchanger. Trust muncul, semakin mahal BTC, semakin besar asetnya. Kan begitu, Bang? Nah, itulah yang terjadi sekarang dengan Yulim Xiong, dengan orang-orang yang memang bermain di dunia network yang zaman-zaman dulu itu ya mereka menyimpan. Dan mereka mengkeep kripto-kripto yang mereka rasa ada potensinya. Jadi sama persis kayak gini lah. Kita nongkrong bareng. Kita buat Zoom. Kita ceritakan setiap potensi token. Sama persis kayak dulu orang mungkin cerita, wih ini Bitcoin apa? Wah ini betul lah Bitcoin kita simpan. Dia ada teknologi. Kita tidak tahu untung tak untung. Yang penting kita beli dulu. Nah gitu, di hold. Oh muncul pula Ethereum. Dari BTC dia belikan Ethereum. Dia beli juga. Muncul pula BNB. Karena nampak nama project waktu itu exchanger makin menular, banyak yang membuat project exchanger, ya mereka membeli juga. BNB, Gado.io, semua token-token yang daripada project-project yang mempunyai utility itu memang naik semua, Bang. Nah, dari situ mereka untung sebenarnya. Begitu juga dengan owner-owner kripto yang dulu buat ICO di tahun 2017. Persis kayak Tony Chang yang ada di Batam. Ya, dari Regal dapat berapa banyak. Tapi cuma di Regal toh. Buat project yang lain nggak jalan-jalan. Nggak maju-maju. Kan begitu? Tetapi aset-aset kriptonya sudah dapat. Gimana? Regal itu token juga dulu itu. Wah, berarti abang orang Batam nggak tahu tuh. Viv itu si Tony Chang 25% punya. Viv Hotel. Oh. Ada namanya si Aston. Yang pas kita menurun itu di Bengkolan itu. Ada Aston bukan di Tamrin. Aston itu apartemennya tuh berapa lantai itu? Ya. Itu. Nah itu sekarang kalau aset-asetnya baru begitu. Ya. Itu Tony Chang itu yang di Batam. Tapi dia orang Kalimantan sih. Dia tinggal di Batam. Itu dari Regal dia dapat itu. Konsep ICO. Tapi kalau sekarang konsep ICO udah nggak bisa diterapkan lagi. Karena kan dalam waktu yang sama, kita pun sudah nggak zaman lagi main presale. Kan begitu? Iya. Oke, dalam waktu yang sama juga Bang Hendrik itu teman-teman juga antri banyak itu yang ngacungin jempol, ngacungin tangan lah. Kayaknya kita tunggu aja waktu yang segera mungkin. Tinggal berapa hari Bang? Berapa 15 ya? 15 hari Bang. 2 minggu aja. 2 minggu nih kita udah joget yang kayak kita buat stiker itu terus. Amin. Allah. Ya. Ini pasti rebutan habis-habisan punya nih. Habis-habisan. Ya. Tapi kalau senjatanya sama persis kayak kita sekarang ini. Wah, kita ada pesta nanti. Banyak muda-mudi yang datang. Kan begitu kan? Ada nggak orang standby-kan uang dalamnya 100.000 aja? Kan nggak mungkin, Bang. Bener nggak? Ya, betul. Orang pesta muda-mudi aja, Pak Maun yang joget-joget itu aja, dia beli tiket aja 20. Bagi aku 10 tiket. Dia kan? Untuk joget. Ini pula kita mau standby kan. Akun ada ribuan nih. Mau dibawa CTCP. Nanti cuma 1. Nggak masuk akal. Kemarin kita di waktu 0,6 kita suruh dicil. Tapi bila naik harga, pada gayu-garu kepala semua. Iya. Oh berarti ini Bang ya, misal ini ngomong ingat lagi, seandainya besok pada saat distribusi ini orang-orang ini yang sudah cair itu pada nge-hold, ibarat kata 80% itu pada nge-hold si TCP-nya itu kira-kira berpengaruh nggak ke itu Bang? Kita tengok aja yang lain. Bisa di hold atau tidak. Kita tahu semua orang yang bilang hold itu malah jual. Saya yakin hari ini. Kemarin waktu CTCO kita hold. Kita tahu semuanya pada jual. Termasuk teman-temanku semua pada jual semua. Dengan kondisi harga yang tidak aman. Benar kan? Ya betul. Tidak ada orang yang bisa hold Bang. Percaya sama aku. Tidak ada. Potong jarilah. 1.000 orang yang ngomong nge-hold hari ini. Yakin aku 0,1% pun belum tentu hold. Enggak tergiur Bang.
Harga naik terus. Tapi ya, keputusan paling bijak tetap harus dijual, Bang, karena akun kita yang banyak di belakang itu banyak antri, ya kan? Betul. Nanti Betul. terjadi fenomena yang lama itu kan, yang di hall di walet ternyata malah hangus kan, malah repot juga kan itu. Nggak jadi kita mungkin. joget. Project ini kalau 100.000 wallet, 3 juta wallet habis butuh 6 bulan. Kalau 100 juta? Ya. Ini bukan project sebulan dua. Dia akan gulung terus, harga bakal naik terus karena kebutuhan gas fee itu luar biasa. Hari ini ada orang yang nggak akan bisa klaim punya kalau harga tembus $5. Dia bilang kalau gas fee-nya 20% aja. Yang nyicil 2.000 perak aja buat akun aja minta ampun sulitnya. Bagaimana pula nanti dia pencairan? Semakin banyak orang withdraw, semakin banyak orang dapat duit, semakin yang cerdas dapat duit. Akun yang kecil-kecil itu pada dibeli punya nanti 5.000. Kemarin lu buat berapa? 2.000. Ya udahlah 5.000. Project ini scam. Yakin aku. Benar nggak? Betul lah. Nah, itu kan yang terjadi CTC. Orang yang nggak paham apa-apa. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Dibuat apa? Akun ini udah nggak berlaku. Ya udah deh, 150.000. Sini aja 100 token lu. Kan gitu. 150.000 dia jual itu waktu itu 1.600.000 semua. Nah, ini akan terjadi punya. Sedangkan ginjal buat beli iPhone aja bisa. Masa perasa nggak bisa diambil? Kan begitu. Ya. Betul. Oke, Bang. Makanya ada. Ya, makanya tidak ada orang yang konsep nge-hold itu nggak akan ada. Ya, amin. Karena kita tahu kebutuhan. Semakin banyak kita dapat. Ya, semakin banyak kita dapat. Ada pula mobil BYD muncul. Pas pula setelah BYD muncul, rambut pirang pula muncul di belakang. Yakin aku nggak akan ada yang nanggung. Semua jual. Ya kan? Tapi yang terakhir tadi ya jangan kuat-kuat, Bang. Nanti orang rumah di belakang belum tidur itu ya. Rumahku aman kok. Kita ceritanya memang benar kok itu yang terjadi. Orang kalau dapat duit, yakin aku. Apa jadi orang kaya hari ini katanya. Adik udah mandi? Ayolah nonton kita makan bareng deh. Ya. Betul, Bang Hendrik. Ya. Oke, Bang Hendrik. Baik. Ya, makasih banyak ini. Sama-sama. Jawaban. Oke, lanjut yang lain. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat malam buat teman-teman yang hadir. Kita lihat makin potensi banyak ya. Teman-teman boleh share di grup-grup yang lain. At least kita masih kekurangan sekitar 100 berapa ini? Nah, kalau 150. Nah, orang yang kurang. Kita perbanyakkan 149 yang kurang. Kita perbanyakkan. Oke, di sini ada informasi yang terbaik buat kita. Ya, kita sisa belasan hari lagi untuk kita menggarap yang namanya CTCP. Apapun yang kita hadapi sekarang dengan pertanyaan apa itu dan ini, kita nggak waktu. Certik kek, mau itu kek, mau ini, tidak ada waktu. Kenapa? Karena itu bukan hal yang kita harus debatkan. Yang kita harus debatkan hari ini bukan siapa yang lebih bagus, bukan siapa yang lebih lama bermain di dunia airdrop. Ya. Kalau kita cerita siapa yang lebih lama bermain di dunia namanya persilatan perusahaan, kenapa CZ boleh kayanya 10 kali lipat yang dari punya Genting Highland? Genting Highland berapa gahnya kalau teman-teman pernah pergi bisa search di Google. Berapa begahnya, berapa besarnya asetnya yang ada di Kuala Lumpur atau Malaysia. Tetapi CZ mempunyai keuntungan 10 kali lipat lebih besar dari itu. Nah, CZ untungnya itu sekitar 7 ke 8 tahun kebelakang ini dari dunia kripto. Ada orang bilang aku udah main airdrop puluhan. Iya, lu main airdrop puluhan untungnya nggak ada. Makin kurang aja dan tengkurap. Ada orang bilang aku lebih paham kripto dari lu. Iya, lu cuman lebih paham. Tapi keberuntungan itu datangnya kepada orang yang tidak paham. Ada yang orang bilang aku harus ada certik dan ini. Aku punya YouTube ini. Dia pun tidak pernah mensejahterain orang Indonesia dengan mendengar YouTube-nya. Cuman membrainwash, menggunakan kata-kata puluhan bintang. Menggunakan kata-kata yang namanya bulan. Yang secerah apa gitu. Tapi tidak ada namanya solusi. Sama persis kayak leader-leader produk. Ya, leader-leader produk ya. Dia menceritakan dulu hidup saya susah. Dia buka musik ke kita. Akhirnya apa? Kita tidak diberi penjelasan bagaimana gua bisa jadi kayak lu.
Dan tidak ada. Tapi hari ini teman-teman, alhamdulillah kita dah mengundang banyak orang. Kita dah memberikan informasi banyak orang. Dengan keyakinan kita untuk mendapatkan duit, kita mengcopy paste ke orang-orang lain. Dengan keyakinan kita ini kita tempelkan dengan pemikiran teman-teman. Sama persis kayak CDC kemarin. Dengan keyakinan kepahamanku sendiri. Dengan banyak lautan yang kita renangi dalam dunia network. Tidak ada yang namanya seenak dan sehangat di dalam lautan CTC. Kenapa? Ujung-ujungnya projek ini, kalau owner tidak ada duitnya, jangankan apapun kita mau cari tidak akan dapat. Baik itu kayak AKAS, ARK, kita bukan jelekin produk bisnis orang, itu the real system. Baik kayak ada Firefly, ada apa, ada segala macam. Dia muncul apa? Wah ini owner kaya, owner itu, owner aja yang kaya, kita kaya terus. Kita dijadikan perampok terus. Kan begitu, kita tidak mau jadi begitu teman-teman. Hari ini kita mau dengan modal yang kecil. Dengan modal yang kecil, informasi juga kita dapatkan. Dan kita mau teman-teman juga dapat uang yang puluhan juta. Kalau bisa dapat miliaran lagi di sini. Ini target kita sama-sama. Kita cuma meyakinkan satu hal. Nah, di sini memang harus ada kecepatan. Ibaratnya kita datang ke sekolah. Kita ada guru yang cantik dan seksi. Cuma datangnya cuma 1 jam aja di sekolah. Dia bilang, hari ini ibu ada yang baru gurunya datang. Jam 7 pagi. Nah, harus datangnya sebelum jam 7 untuk kita masuk kelas. Kalau kita lewat, berarti kita tidak bisa melihat guru itu. Ibaratnya begitu, teman-teman. Begitu juga dengan polanya crypto airdrop ini. Di saat kita nanti punya kuota, kalau kita bilang gaptek menunggu harapan kepada orang lain, itulah orang akan menimpa keburukan itu ke kita. Di saat untungnya bisa 100% kita dapat, ujung-ujungnya dapatnya 10%. Kenapa? Karena ada tulisan gaptek, 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 gaptek di dalam kepala otak kita. Informasi sudah kita jelaskan. Ya, semua narasumber apapun yang kita jelaskan sudah ada di YouTube. Begitu juga dengan Zoom yang kita buatkan selang-selang berapa hari sekali. Dadakan juga kita buat. Kenapa? Supaya informasi biar satu. Jangan katanya kata A, kata B, kata C. Ada juga orang ini, orang itu. Orang itu nggak ngerti apa-apa. Bahasa Inggris saja nggak ngerti. Begitu juga dengan bahasa Cina. Sekarang proyek hari ini kita dasarkan. Semua datang dari luar. Begitu yang dibilang Malaysia. Proyek datang dari Malaysia. Sebenarnya base-nya di Malaysia. Mereka menggunakan leader-leader di Malaysia karena mereka berbahasa Inggris bisa. Mereka juga yakin dan pede untuk meyakinkan. Leader-leader kita datang sana yakinkan apa? Wah, aku banyak orang di negara. Banyak orang, tapi memprospek yang gratisan aja belum tentu bisa. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi dalam waktu yang sama, kita merangkul semua teman-teman. Hari sudah habis berlalu. Kalau kita cerita tentang sistem, itu akan diupdate secepat mungkin. Kita tunggu. Kalau kita cerita tentang Kilin, teman-teman tinggal menggarap saja dengan akun yang lama. Dibuka, pakai password, dan juga pakai kata kunci, ataupun loginnya kayak email, nomor HP, yang teman-teman kemarin dapat yang 100. Dan install APK-nya Kilin, dan buka pakai itu yang sama. Ya, nah, jadi dalam waktu yang sama hari ini, cicillah sedikit demi sedikit. Untuk apa? Harganya tidak mungkin lagi kalau memang ordernya ini full power, ya, mereka tidak akan menurunkan harga lagi. Kayaknya mereka akan push terus. Tetapi untuk orang-orang yang mengklaim airdrop di akhir, ini untung semua. Kenapa? Di saat orang yang pertama melakukan staking hari ini, dia ngeklaim aja kalau nanti nilainya 2-3 dolar, berarti sudah 300 dalam tangan. 300 dolar dalam tangan. Nah, begitu juga dengan staking. Kita melihat dengan proyek berbagai jenis yang ada di Indonesia. Belum pernah di saat proyek sudah distribusi yang dibilang no lock, dia bisa memberikan kita profit dan menaikkan token. Biasanya yang di lock, kenapa di lock? Karena owner naikkan token dan owner juga bisa nurunkan token. Nah, itulah kena ada namanya lock dan tidak lock. Dan kenapa? Bedanya unlimited supply dengan limited supply. Unlimited supply hampir mirip kayak lock. Karena kita dibayar terus walaupun token itu jatuh. Macam origin. Teman-teman percaya juga. Coba tengok candlestick-nya dari awal sampai habis. Di saat ada namanya pre-sale, owner pompa harganya tinggi. Dan di harga tinggi, dia cetak terus sampai bawah. Teman-teman mampus beli. Nah, inilah kita mau kecerdasan. Kita bukan menghina proyek orang. Karena kita sudah sudah namanya telinga ini penuh dengan tai kata-kata.
Saya ini Pak baru aja kena scam. Kenapa? Teman-teman sendiri yang mau di-scam kan. Tapi di saat kita memberikan informasi begini, banyak pula yang teks ke kita, lu suka menjelekkan bisnis orang. Itu bukan bisnis namanya, itu perjudian namanya. Oke, yang bisnis itu mereka ada buat project, ada utility, memang ada startupnya, ide-idenya untuk mengembangkan sebuah project, lalu token itu distribusi, itu baru project. Kalau token itu cuma diberi ROI, dapat profit, dibeli lagi, dicetak lagi, beli ROI, dapat profit, dicetak lagi, itu bukan bisnis namanya. Lebih bagus ke Genting Highland bawa duit itu. Kita lanjut ke Bang Mulhadi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Halo, Bang. Iya, Bang. Oke, Ya, jelas Bang. Bang ya? Jelas suara saya, Bang. Kayak Roma Irama, Bang. Janganlah, Bang. Tahu aja, Bang. Bang, Iya, Bang. ini kejadian terulang lagi, Bang, ya kan? Hari ini momen dapat lagi kita nambah-nambah dompet lagi kan? Betul. Bang, ini aku mau nanya nih, Bang. Dengan kejadian harga yang di hari ini, itu patokannya itu dari total supply koin atau yang 5% aja, Bang, yang kemarin didistribusikan? Jadi distribusi dari awal bukan cuma dari airdrop. Distribusi dari awal profit daripada staking juga dibayar dari tokennya 108 itu. Dan sekarang kan sudah viral juga di luar. Makanya mereka juga beli untuk standby Gasmi. Di luar sudah orang udah mulai standby, Pak. Gak ada Zoom kayak kita ini standby. Kita udah beritahu standby dari awal, teman-teman nggak ngeh. Nah, karena apa? Di saat kemarin mereka cerita kita sudah distribusi dan mempromosikan ke luar negeri banyak. Baik itu di X, sosial media, orang-orang yang di luar, kita sudah mempromosikan. Nah, makanya orang-orang ini sudah membeli, Pak. Makanya harga itu naik. Dan orang-orang yang beli kemarin juga melakukan konsep trading. Aku TP nih katanya. Ya udah di TP dulu. Berarti yang udah bukan 5% lagi, Bang, ya, yang beredar ini, Bang, ya? Bukan, karena 5% itu di awal. Lalu orang kan udah membeli di market dan staking juga sudah mulai berpotensi keluar profitnya. Nah, itu yang luar biasanya. Staking sudah berjalan, masih aja developer ini tidak mengikat dari namanya jumlah tokennya. Tetapi ini adalah liquid daripada namanya organic system yang berjalan dengan membutuhnya gas fee yang semakin membludak. Begitu, Bang. Tapi tetap dasarnya limited supply, Bang, ya? No, supply-nya cuma 108, Bang. Limited supply itu cuma DAO. Oh gitu ya. Oke, Bang. Dah, tenang, lega aku, Bang, dengar jawaban Abang nih, Bang. Supply tidak ada unlimited. Supply-nya cuma 108. Nah, disinilah kita rasa ada pertaruhan dari segi namanya owner. Owner mau membayar kita, itu harus membeli juga di market. Kan begitu, Bang? Pun yang 108 juta itu tadi saya kalau nggak salah dengar ya, Abang bilang 8 jutanya itu di burn ya, Bang, ya? Iya, di akhir nanti katanya mereka mau burn. Kita tunggu loh sama-sama. Cara burn-nya itu ada berkala atau apa, nanti kita tunggu. Tetap bisa kita pantau di BSC, ya, Bang, ya? Bisa dong, itu kan di Block Explorer. Kalau burn semuanya bisa dipantau. Unlimited supply-nya sekarang kalau kita lihat di DX Scanner kan nggak ada mintable, tidak bisa diminting lagi ataupun tidak bisa dibuat lagi lah tokennya. Oke lah, Bang, lega aku, Bang. Jadi kita bisa umroh kan nanti kita nih, Bang. Amin. Ini memang targetku sih. Umroh tahun depan itu insya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin, Bang. Kalau bisa haji aja langsung, Bang, yang ambil yang ONH plus gitu kan. Ya, kalau haji nanti ya kita harus duduk dulu di pesantren 3 bulan, Bang. Nanti Kan udah abang pulang nggak bisa nengok janda-janda kaki pirang. Kaki Kan udah pirang, rambut pirang. Gimana? Bang, kan udah cocok, Bang, nama depan Abang ditambah H itu, Bang. Udah cocok itu, Bang. Abang nih udah gimana ya? Haji Rambo. Haji Rambo nanti. Betul, Bang Sultan, betul. Nah, oke lah, Bang, cukup itu aja lah ya buat Bang Sultan juga, buat Bang Hendrik ya, sehat-sehat terus lah, Bang, karena kita butuh Abang nih, Bang, sampai WD. Sampai lepas WD juga kita butuh, Bang.
Itu aja sih sampai WD. Setelah WD, Lah dia hari WD itu kita nggak live punya. Kita sibuk dengan WD. Tapi Bang Sultan tuh orangnya baik loh Bang. Dia selalu walaupun lewat YouTube dia tetap salut saya sama Bang Sultan itu. Bener kata Alhamdulillah Abang, dia kita jumpa, memang baik kok, orangnya bagus. dia manut aja, nurut aja, dikerjain aja terus apa yang di ini. Benar. Karena dari CDC kemarin pun gitu Bang. Dia manut dia dapat banyak Bang. Iya, karena manut itu tadi kan. Ya manut kita itu bukan manut berarti kita jadi hamba abdi, enggak. Jadi kita ini manutnya, kita mengumpulkan informasi bareng-bareng di Zoom. Dan informasi ini kita sepakati dengan bertanyakan benda itu yang sama. Dan informasi itu kita sebarkan ke dia dengan logika kita kan. Nah itu manutnya di situ. Oh ya masuk akal juga ya Bang. Makanya jalan terus kan. Itulah termasuk saya ini kan orang-orang beruntung juga bisa ketemu bisa kenal dengan Bang Hendrik kan. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke lah Bang, mungkin dilanjut lah ya Bang ya. Baik. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, untuk informasi kepada teman-teman semua, besok ya di hari Minggu, hari Sabtu ya. Ya, hari Minggu. Nah, Sunday. Oh ya, hari Minggu berarti sudah hari ini ya. Itu di jam mungkin siang di hari Minggu. Itu ada acara di 2 tempat teman-teman. Targetnya itu luar biasa. Teman-teman bisa mengontak Pak Santos dan juga Bang Sultan Chuan. Mereka membuat event di Lombok dan di Madiun. Di Madiun adalah Bang Santos, yang di Lombok itu Bang Sultan Chuan. Hadirlah menyemangati lagi orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak butuh kepercayaan orang. Kita tidak butuh keyakinan. Yang kita butuh sekarang adalah usaha. Begitu juga kita kerja. Kita juga tidak pasti akan dibayar atau tidak bulan depan. Cuman dari janjinya company kita dibayar. Kalau tiba-tiba company-nya lenyap, gempa bumi, ditelan perut bumi, enggak kan dibayar? Enggak juga kan? Nah inilah yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Hari ini sama persis kayak kita makan. Yakin nggak yakin kita hidup, besok tetap kita makan. Mau nggak mau, saldo juga yang menentukan. Kan begitu? Tergantung mau makan ikan asin, mau makan nasi padang, ataupun mau makan di pagi sore bersama janda pirang. Kan begitu? Nah hari ini teman-teman yang nentukan. Nentukan keyakinan kita harus disimpan di mana dulu. Karena polanya sudah berubah di dunia yang namanya pancaloba. Begitu juga dengan namanya digital. Di zamannya Gen Z. Luar biasa. Di Gen Z ini kayak werewolf. Kita lihat rusuhan di Nepal, kita rusuhan di Paris, kita lihat rusuhan di Indonesia. Main bakar-bakar semua. Beda kayak rusuhan kita dulu kan. Cuman ngomong aja kata-kata semangat. Oh sekarang enggak, bakar wae. Nah, kita sudah lihat polanya sudah amat luar biasa. Ini namanya digital cepat kembangan. Oke, kita lanjut ke Bang Suryanto. Assalamualaikum dan selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Aduh. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang Indri ya, sehat tak? Bang Indri pun sehat ya. Amin Bang, alhamdulillah sehat Bang. Ya selamat malam ya buat rekan-rekan ya semua yang mengikuti Zoom ya, sehat selalu. Semoga kita semua JP di CTC Plus ini. Amin. Amin ya, amin. Bingung nggak mau ngomong apa nih, mau tanya apa, semua udah dijawab kan gitu. Nah kita kan mau nanya nih, dapat duit yang pertama mau diapain? Itu tadi malam kan saya juga dari Medan kan berangkatlah ke tempat Mas Darso juga sampai jam 1 kan gitu. Sampai jam 1 saya baru pulang. Pulang kan kok nggak ada Zoom kan gitu, juga tunggu-tunggu kan gitu. Mungkin besok kan gitu. Cuman ini tadi lah itu ceritanya ya gitu juga, kalau udah cair ini wah jangan melenceng. Jangan Benar. kayak cerita Bang Hendri tadi, janda pirang, aduh kaki panjang. Kalau teman-teman kita mas senangnya begitu Bang. Benar Iya, kan? iya. Itu Iya. kan kata-kata penyemangat. Tetapi Betul. balik rumah, nah janda apa namanya? Bini rambut hitam yang cekik kita nanti Bang. Aduh. Tapi ujung-ujungnya kalau memang ada duit Bang, kita juga hati sudah senang. Kalau yang normal biasanya begitu. Hati sudah senang, duduk di rumah.
bawa anak bini jalan pun udah aman. Tapi kalau kita lagi sibuk itu yang puyeng itu bang. Betul. Ya seperti saya juga lah sekarang kan gitu. Kalau untuk istilahnya untuk keluarga ya paling hari Minggu aja lah gitu. Kalau hari-hari biasa ya aktivitasnya istilahnya full lah di kerjaan gitu kan gitu. Jadi memang Benar. ya agak Apa yang sulit lah. abang bilang itu, aku dapat juga kata-kata itu sama Pak Mardi. Bro, kadang-kadang kita nggak banyak duit, tetapi kita bekerja di dalam network. Kita pernah kemana-mana saja. Negara mana aja yang mungkin kita belum pernah pergi, mungkin bisa dihitung ya. Yang lain yang kerja per bulan makan gaji, belum pernah yang dapatnya ke luar negeri. Memang dia ada mobil, aman, tapi hidupnya rutinnya begitu, kata Pak Marti. Jadi dalam waktu yang sama aku pikir, iya juga ya. Kita kadang-kadang ada duit, nggak ada duit, ya nggak sebaik orang lain. Pernah kemana-mana, kan begitu Bang? Tapi duitnya dari mana? Kan begitu kan? Kadang-kadang mau berhenti tapi di komandan di rumah bilang mau apa, usaha lagi susah, apa istilahnya usaha pun lagi susah kan gitu kan. Ada juga usaha kan gitu lagi ekonomi seperti ini sulit, semua mahal. Ya kan. Ya udah tahankanlah dulu. Aku untung istriku sabar Bang. Jadi aku bilang nggak ada duit, bayarin belanja aja dulu. Yang penting nanti tak usahakan, cari polanya kiri kanan. Macam-macam network kita jalankan. Makanya kita sampai ngomong begini, kita lah penjalani network itu sebagai konsultan. Benar nggak? Iya. Makanya kadang-kadang kan gitu, sebelumnya pun juga banyak juga bisnis memang ada sebagian juga yang zong. Makanya kadang-kadang di rumah kan ya istilahnya 70% itu udah negatif. Kalau udah keluyuran gitu kan kayak tadi malam jam 1. Kadang saya kan juga sering kalau kadang pas libur kan malam minggu tempat Mas Darso gitu kan sampai jam 12. Nanti ya ceritalah apa-apa bisnis kan kayak sekarang ini kan memang full kita di CTC Plus lah, yang lain stop. Tak bilang gitu kan. Ya kadang-kadang ya ini udah mulai ini tahap apa nanti dikerjai kan gitu kan. Udahlah. Betul Bang. Betul. Kan gitu. Yang penting nanti kalau istilahnya ada rezeki kan ya untuk kita semua kan gitu juga ya. Betul. Kadang-kadang cari tim yang sepakat itu susah Bang. Aku alhamdulillah dengan Pak Mardi kemana-mana, ada satu lagi teman kita dari Batam juga. Aku alhamdulillah lah, mereka ini. Iya. Jadi aku ikut lu aja lah strateginya gimana. Yang kena lu paham. Aku bilang, oke, ini bagus kita jalanin. Kalau yang ini aku nggak berani, aku bilang kan. Nah, kalau yang ini CTC Plus gimana? Awal dapat kan program. Kalau ini aku berani, aku bilang. Aku tampil di Zoom juga nggak apa-apa. Karena ini bisa buat nama harum ini, aku bilang. Karena ini belum pernah ada business plan begini, aku bilang. Kita tinggal coba. Dan kemarin CTC pun kita dapat sama orang ini, kita bilang gitu kan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Malah. Wah, nggak nyangka Bang. Iya ya, memang kadang-kadang kawan-kawan pun yang istilahnya memang dulu istilahnya ya kawan-kawan dekat lah gitu. Kadang-kadang memang pun ya susah juga memang dikasih tahu yang seperti ini. Kadang-kadang kita tawari yang seperti Bang Edi tadi ajarkan juga. Nggak jelas nanti ditipu Pak Suryanto. Nanti udahlah nggak usah lah Pak Suryanto aja lah yang jalan. Nah,